Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar ilmu pengetahuan agama di Baghdad. Setelah beliau selesai nyantri di Baghdad, beliau bermukim di Baghdad. Atas kegigihannya dalam belajar dan kecerdasannya, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi salah satu tokoh fikih yang besar, khususnya dalam mazhab Imam Hanafi. Pagi-pagi jam 8 beliau duduk di rumah, ribuan manusia datang. Ada satu permintaan, "Ya Abdul Qadir, hadithin nas liyantafi'u bi ilmi." Wahai Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, hadithin nas, ajarkan olehmu akan manusia, liyantafi'u bi ilmi, supaya manusia bisa mengambil ilmu, bisa mengambil manfaat dengan ilmumu. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Saya belum berani mengajarkan ilmu-ilmu saya sebelum mendapat perintah langsung daripada baginda Muhammad." Pagi beliau menjawab seperti itu. Menjelang zuhur, Nabi datang, bukan lewat mimpi, tetapi datang langsung syakhsiyah jasadiah. Orang apabila mencapai makamnya bisa seperti itu. Nabi memerintahkan kepada Syekh Abdul Qadir sebagaimana yang diperintahkan oleh para manusia yang lain, yaitu Nabi berkata padanya, "Ya Abdul Qadir, hadithin nas liyantafi'u bi ilmi." Wahai Abdul Qadir, ajarkan olehmu akan manusia, akan sebanyak ini manusia, supaya para manusia bisa mengambil manfaat dengan ilmumu. Nabi memerintah Syekh Abdul Qadir seperti itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab, "Ya Rasul, kaifa uhaddisu fusaha'a al-Baghdada fa inni rajulun ajamiyyu." Wahai Rasul, bagaimana saya mengajari orang Baghdad yang alim-alim, yang fasih-fasih bacaannya, sementara aku ini adalah orang asing, orang ajam. Rasul menjawab, "Ya Abdul Qadir, iftah fak." Wahai Abdul Qadir, bukalah mulutmu. Ia membuka mulutnya dan diludahi Nabi sebanyak 7 kali. Setelah Nabi pergi dan waktu zuhur pun masuk, setelah solat zuhur, ribuan orang datang meminta kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, segeralah kamu ajari ilmu pada sekian orang banyak." Syekh Abdul Qadir sudah duduk hendak mengajarkan ilmunya, tetapi lidahnya kaku, sulit untuk berbicara. Beliau duduk terus. Tiba-tiba ada orang datang di belakangnya, seorang laki-laki. Dipandang terus, siapa itu yang datang di belakangnya. Ternyata yang datang adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun memerintahkan Syekh Abdul Qadir sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasul dan oleh orang banyak, yaitu dengan ungkapan, "Ya Abdul Qadir, hadithin nas liyantafi'u bi ilmi." Syekh Abdul Qadir menjawab kepada Sayyidina Ali, "Wahai Sayyidina Ali, mulutku terkunci, tidak bisa untuk berbicara." Maksud terkunci tidak bisa untuk berbicara, ia tidak leluasa dalam mengungkapkan kata-katanya. Maka Sayyidina Ali berkata, "Iftah fak." Buka olehmu wahai Abdul Qadir akan mulutmu. Beliau membuka mulutnya, lalu diludahi Sayyidina Ali 6 kali. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada Sayyidina Ali, "Kenapa kamu meludahi aku wahai Sayyidina Ali dengan jumlah ludahan 6 kali?"
Sementara baginda Muhammad meludahiku 7 kali. Sayyidina Ali menjawab, Ya Abdul Qadir, adaban ma'a Rasulillah. Aku beradab dengan Rasulullah. Wahai Abdul Qadir, saya menjaga tata krama dan adab saya dengan Rasulullah. Nabi meludahi kamu 7 kali, masa saya meludahi kamu juga dengan jumlah 7 kali. Orang yang salah paham nanti mengira saya menyamai Nabi. Saya khawatir akan adanya anggapan seperti demikian. Maka karena itu aku meludahimu 6 kali. Ini adalah salah satu karamah daripada Syekh Abdul Qadir, yang ia memulai mengajarnya dengan perintah para manusia. Kemudian perintah yang sama diulang oleh baginda Muhammad dan diulang oleh Sayyidina Ali. Sebelum beliau mengajar, diludahi baginda Muhammad 7 kali dan diludahi Sayyidina Ali 6 kali. Ada kisah karamahnya yang lain yang diangkat di dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Kisah tersebut berawal daripada beliau bertemu dengan 2 orang yang sedang berdebat. Perdebatan antara orang Nasrani dan Muslim itu menyoal siapa yang paling mulia, apakah Nabi Isa atau Nabi Muhammad. Menurut orang Nasrani tersebut, Nabi Isa berkedudukan lebih agung dan lebih mulia daripada Rasulullah. Sebaliknya, si Muslim berpandangan kalau Nabi Muhammad jauh lebih mulia. Dari situ Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makin penasaran dan ingin mengetahui alasan orang Nasrani tersebut. Orang Nasrani tersebut beralasan Nabi Isa lebih agung dibandingkan dengan Nabi Muhammad karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahawa dia juga bisa menghidupkan orang mati seperti apa yang dikatakan orang Nasrani itu, meskipun dia bukan seorang nabi. Seandainya saya bisa menghidupkan orang mati, apakah anda mau beriman dan mengakui kemuliaan Nabi Muhammad dan masuk agama Islam? Tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam pandangan si Nasrani, ia berpandangan seolah-olah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang mengada-ngada. Masa ia mampu menghidupkan orang mati? Maka sepakatlah si Nasrani dengan pertanyaan dan tawaran daripada Syekh Abdul Qadir. Sejurus kemudian mereka mendatangi kuburan untuk membuktikan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad, bahawa Nabi Muhammad umatnya saja bisa menghidupkan orang mati. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghidupkan orang mati di kuburan, banyak orang yang juga tertarik untuk melihat, sehingga area pemakaman sangat ramai oleh penduduk sekitar. Orang Nasrani itu lantas menunjuk sebuah kuburan tua berusia puluhan atau ratusan tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya, apa yang dikatakan Nabi Isa saat sang Nabi menghidupkan orang mati? Saat Nabi Isa menghidupkannya kembali, beliau berkata, bangkitlah dengan seizin Allah, ujar Nasrani. Mendengar itu, lantas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika dia menghidupkan orang mati, maka orang tersebut akan kembali persis seperti dia hidup dulu, yaitu seorang yang kaya raya. Maka tak lama kemudian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghidupkan orang mati di hadapan orang-orang dengan berkata, bangkitlah atas seizinku. Saat itu juga kuburan terbelah 2, dan bangunlah orang yang berada dalam kuburan tersebut. Melihat kejadian tersebut, orang-orang yang melihatnya terkejut
tak terkecuali si Nasrani. Karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghidupkan orang mati ini adalah sebuah karamah yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan Rasulullah, bahawa umatnya saja bisa menghidupkan orang mati, apalagi baginda Muhammad. Menyaksikan hal tersebut, orang Nasrani itu seolah-olah tak percaya, namun dia tetap menunaikan janjinya dan memutuskan untuk menjadi seorang mu'allaf. Dia pun bersyahadat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mendapat bimbingan langsung daripada beliau iaitu salah seorang daripada ulama yang tersohor. Ada kisah karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lain yang juga menarik, iaitu kisah tatkala meninggalnya khadim atau santri Syekh Abdul Qadir. Meninggalnya santri atau khadim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentunya memukul hati isterinya dan memilukan jiwanya. Datanglah isterinya kepada Syekh Abdul Qadir. Dengan sedikit agak memaksa, dia memohon agar suaminya hidup kembali. Tak tega melihat ini perempuan begitu sengsara dengan kepergian suaminya. Akhirnya Syekh mengiyakan permintaannya. Mulailah Syekh bermeditasi. Di dunia batinnya, Syekh melihat bahawa malaikat pencabut nyawa dengan segenggam kantong berisi ruh manusia yang ia ambil di hari itu terbang menaiki lapis demi lapis langit. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Syekh dengan malaikat pencabut nyawa. Dengan karamahnya yang diberikan Allah, akhirnya Syekh berhasil mengejar malaikat pencabut nyawa. Ia berkata, "Berhenti." Maka malaikat maut pun berhenti. Ia berkata pada malaikat maut, "Berikan olehmu akan ruh santriku kepadaku." Agak sedikit membentak. Malaikat maut menjawab, "Saya mencabut nyawa atas perintah Allah. Bagaimana mungkin ini ruh saya serahkan kepada timpal malaikat maut?" Terjadilah saling rebut. Kantong berisikan semua ruh yang diambil malakal maut. Maka dengan kekuatan dan dengan karamahnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Syekh mampu merebut kantong tersebut. Namun kantong itu sudah tak utuh, sobek di semua sisinya. Dan ruh yang ada di dalamnya berhamburan keluar kembali ke dunia mencari jasadnya, termasuk ruh santri Syekh kembali ke jasadnya. Akhirnya semua orang yang meninggal di hari itu menemukan kehidupannya kembali, termasuk santri Syekh. Malakal maut mencoba bermunajat kepada Allah. Ia mengadukan terhadap hal yang terjadi padanya. Ia berkata pada Allah, "Ya Rabbi, anta a'lamu bima jara baini wa baina mahbubika wa walika Abdul Qadir." Wahai Tuhanku, dirimulah yang lebih tahu dengan apa yang terjadi antaraku dan antara kekasihmu dan walimu, yaitu Abdul Qadir. Dengan kekuatan kewaliannya, dia telah merebut semua arwah yang aku ambil pada hari ini. Allah berfirman, "Wahai malakal maut, kenapa tidak kau serahkan ruh santrinya saja? Gara-gara hanya satu ruh, semua ruh kembali ke jasadnya." Kata Allah kepada malakal maut, "Menyesallah malakal maut dengan kejadian ini." Tentu semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, yang menjadi lambang daripada kelebihan bagi Syekh Abdul Qadir. Karena cinta sejati akan mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa, tidak ada batas dan penghalang antara sang pecinta dengan yang dicintainya. Jadi karamah ini, karamah yang diperdapatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lewat cinta kasihnya terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Hanya sekian, kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.